Pada cerita sebelumnya, Haikal perlahan berhasil menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia mampu sukses mengelola kebun kopi milik ayahnya dan berhasil mempraktekkan ilmu yang ia dapat saat di bangku kuliah di perkebunan kopi itu. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Secangkir Harapan dari Kopi bagian kedua. Penulis naskah Darwita Roza, teknik rekaman Umul Khair, produser Rismaniar Esos, sutradara Sumarni, penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam. Gilang, tumben kamu nelpon. Ini nih, ada berita bagus untukmu Haikal. Berita apaan? Permintaan pasar untuk kopimu sudah mulai banyak loh. Sejauh yang saya catat, sudah 5.000 ton untuk diekspor ke Australia. Masa sebanyak itu? Iya benar Haikal. Akhirnya tercapai juga cita-citamu menjadi petani kopi sukses. Alhamdulillah. Sampai kapan ya aku diberikan waktu untuk pengiriman kelima ini, Gilang? Nah, sampai Juli nanti Kal. Semoga semakin sukses ya, biar aku juga kecipratan. Amin. Terima kasih ya sebelumnya, Gilang. Tanpa ridho Allah melalui koneksimu, tidak mungkin kita akan sampai di tahap seperti ini. Iya, Alhamdulillah. Kau juga. Berkat rezeki Allah seperti ketabahan dan kegigihanmu juga yang membawa kita ke tahap ini loh. Baiklah, aku akan melanjutkan perjanjian kerja dulu Kal. Assalamualaikum. Iya, baiklah. Salam ya untuk teman-teman di sana. Waalaikumsalam. Liza, ya Bu, si Haikal anak Pak Hamdi dan Ibu Rosna yang sebelah itu, dari mana mereka dapat uang? Bisa merayap rumah, beli mobil baru, cash lagi. Bahkan Pak Hamdi dan Ibu Rosna itu sudah pergi umroh pula lagi. Padahal kan mereka hanya petani kopi. Ibu, jangan bicara seperti itu. Udah Haikal itu sekarang sudah jadi petani kopi yang sukses, Bu. Ibu juga jangan meremehkan udah Haikal seperti itu ya. Anak ibu sendiri nih, walaupun udah PNS, masih belum bisa membahagiakan ibunya. Tapi kau kan PNS bukan petani. Ibu. Kalau begitu Ziza lanjut aja ya Bu ya. Mau beres-beres ruang tengah dulu tuh belum selesai Bu. Pak, alhamdulillah ya. Anak kita sukses. Bahkan ia mempunyai pendapatan lebih dari seorang pegawai negeri, Pak. Alhamdulillah, Bu. Tapi kalau bukan karena kehendak Allah, rasanya anak kita tidak akan sesukses ini. Iya, Pak. Kadang aku menyesal, Bu. Apa, Pak? Karena terlalu keras kepadanya untuk mengikuti keinginanku. Sekarang kita tinggal memikirkan jodoh untuk anak kita, Pak. Betul juga. Jangan sampai dia terobsesi menjadi saudagar kopi besar, tapi lupa menjalankan ibadah yang satu ini, Pak. Betul juga. Kira-kira si Haikal sudah punya calon apa belum ya? Tiba-tiba Bapak kok kepikiran untuk menimang cucu ini? Bapak bisa saja. Tapi Bapak memang sudah cocok menimang cucu kok. Kalau begitu, kita tunggu saja waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini sama si Haikal ya Pak ya. Iya, baik Bu.
pintu depan tadi udah dikunci ibu atau belum ya? Gak kerasa udah larut malam aja ternyata. Aku terlalu fokus bekerja rupanya. Siapa kamu? Pencuri! Tolong! Diam kamu, diam. Kalau ingin nyawamu selamat, diam. Diam, dasar perempuan, diam. Jangan! Jangan! Diam. Jangan lukai anak saya! Diam. Kamu mau apa? Diam, dasar perempuan. Kalau ingin nyawamu selamat, diam. Jangan! Jangan bergerak atau berusaha menelpon polisi. Kalau tidak ingin anakmu mati. Jangan lukai anak saya! Kau mau apa? Kamu mau emas? Uang! Ambil saja barang-barang berharga di rumah ini. Tapi jangan lukai anak saya! Lepaskan anak saya! Ambil semua barang-barang berharga yang ada di rumah ini. Cepat ambil. Iya. Baik. Ini sudah seluruhnya saya kumpulkan. Bagus. Semua Letakkan harta yang semuanya kami dekat punya. pintu. Ayo cepat. Letakkan semuanya dekat pintu. Tolong lepaskan anak saya! Pak RT, kenapa malah tiba-tiba sakit perut sih? Padahal ronda malam ini kan sebentar lagi kelar. Ini udah jam 1 subuh. Sudahlah, setelah keliling sampai ke rumahku, aku balik ke sis kamling aja. Malah dingin lagi, sudah hujan. Dingin lagi. Kok lampu rumah si Zizah masih hidup ya? Pintunya pun terbuka. Coba mampir dulu lah. Hah? Maling! Woi, lepaskan dia, woi! Awas kau. Jangan halangi jalanku. Minggir. Zizah, cepat lari kepada ibumu. Woi, mau lari kemana kau, woi? Aduh. Udah Haikal! Nah, Ya, cepat lari ke ibumu, cepat. Ziza, Ibu, tunggu di sini, Nak. Tahan terus lukanya. Ibu akan mencari bantuan. Maafkan Ziza, udah terluka karena Ziza. Aduh Ibu, ini bagaimana Bu? Banyak sekali Bu darahnya Bu. Tunggu di sini, Nak. Tunggu di sini. Ibu akan mencari bantuan segera. Iya cepat ya Bu ya. Jangan khawatir. Udah. Sepertinya pencuri tadi tidak sadarkan diri. Tunggu Ibu di sini ya. Ibu akan secepatnya kembali. Cepat ya Bu. Pak, di mana Haikal? Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan anak kami? Mari kita ke ruangannya Ibu Rosna. Udah Hamdi. Alhamdulillah, masa kritisnya sudah terlewati. Dan sekarang dia baik-baik saja. Untung luka tusukan di perutnya tidak tembus ke organ tubuh bagian dalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Anak kita akan baik-baik saja. Insya Allah. Iya. Maafkan saya Uni Rosna, udah Hamdi, karena menyelamatkan si Azizah dan saya, si Haikal jadi terluka. Tidak apa, Husni. Yang penting si Haikal, kau, juga si Azizah selamat dan tidak terluka. Iya udah, Alhamdulillah. Kini pencuri itu sudah ditangani polisi. Entahlah, kalau tidak ada si Haikal kemarin itu, entah bagaimana nasib kami waktu itu. Lalu bagaimana keadaan si Azizah sekarang, Usni? Ya, Dia baik-baik saja, tapi dia tetap harus dirawat karena shock. Alhamdulillah. Alhamdulillah Haikal sudah bisa pulang ya nak. Sekarang istirahat yang cukup ya nak ya, biar cepat sembuh nak. Alhamdulillah Mande. Mande jangan terlalu cemas gitulah. Bagaimana Mande tidak cemas nak? Anak Mande satu-satunya terluka begitu. Siapapun ibu pasti akan sedih anaknya terluka. Meskipun itu lukanya tidak fatal. Baiklah Mande. Maafkan Haikal ya Mande. Tapi jangan bersedih lagi Mande. Iya. Bagaimanapun Mande cukup lega nak. Kamu tidak terluka parah. Ngomong-ngomong,
tidak ada yang membesuk kamu? Barangkali calon menantu Mande. Ah, Mande, ada-ada saja. Siapa juga yang mau dengan petani seperti Haikal ini? Masa sih? Tidak ada yang mau sama anak Mande ini? Ganteng. Meskipun petani, tapi sudah mapan, soleh lagi. Santun sama orang tua. Apalagi yang kurang, ayo coba. Ah, Mande bisa saja. Haikal tidak sebaik itu, Mande. Haikal yakin, nak. Tapi kalau si Aziza tidak datang melihatmu setelah pulang dari rumah sakit tadi. Mande. Ngapain juga si Aziza ambil Izu Haikal? Untuk apa juga? Lagian kan kita sudah saling sapa di rumah sakit. Kalau datang ke rumah kita lagi, tentu dia akan segan, Mande. Tapi Mande lihat dia seperti mencemaskanmu. Masa sih, Mande? Kemarin Mande bertemu di warung Datu Indo. Dia terus saja menanyakanmu kepada Mande. Iya, dia kan hanya bertanya, Mande. Bukan berarti dia tertarik dengan anak Mande ini. Mande jangan terlalu membesar-besarkan. Lagian mana mau Ibu Usni menjadikan Haikal sebagai menantunya? Haikal kan cuma seorang petani. Tapi betul juga kata kamu, Haikal. Tuh. Si Usni itu sedikit usil. Kalaupun kau berjodoh dengan si Aziza, Mande pun masih ragu kalau si Usni itu menjadi besan Mande nantinya. Istighfar, Mande. Jangan bicara seperti itu. Belum tentu Ibu Usni akan begitu terus selamanya. Manusia itu kan bisa saja berubah, Mande. Iya, benar sekali. Sementara kita membicarakannya, siapa tahu dia sedang memperbaiki diri. Betul, Kak. Sudah ya, Mande. Kita tak perlu membicarakan Ibu Usni lagi. Nanti jadi gibah loh, Mande. Iya. Untung kamu ingatkan Mande. Lagian Haikal tidak terburu-buru menikah kok, Mande. Masih banyak rencana Haikal ke depannya, Mande. Tapi kalau si Aziza anaknya baik, Kak. Itu Haikal tahu, Mande. Santun. Mande suka loh sama dia. Sudah ya, Kak. Mande mau masak dulu. Ziza, Iya, Bu. bagaimana keadaan si Haikal? Sudah sembuh total dia, nak? Alhamdulillah, Bu. Sudah. Kemarin Ziza bertanya keadaan udah Haikal sama Mande Rosna, Bu. Kata beliau keadaannya sudah berangsur pulih. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu sangat segan dengan Haikal. Apalagi mandehnya. Ibu menyindirnya selama ini. Iya. Tetapi dia tidak pernah dendam. Tetap menolong kita malam itu. Padahal kalau dipikir-pikir, jika itu bukan Haikal, mungkin bisa saja tidak ada yang akan menolong kita. Iya ya, Bu. Dia hampir celaka karena menolong kita. Ibu sungguh menyesal, nak. Iya, Bu. Ziza paham maksud Ibu. Yang penting kan sekarang Ibu sudah tahu siapa udah Haikal sebenarnya, kan? Iya, ibu sudah tahu. Dia sabar, pemaaf, santun kepada orang tua, rajin beribadah. Iya, Bu. Tiba-tiba ibu ingat almarhum ayahmu. Semoga si Haikal secepatnya sembuh ya, nak. Amin. Dan bisa beraktivitas seperti biasa secepatnya. Amin. Ibu, sebelumnya Aziza nih mohon maaf ya, Bu ya. Tapi Ibu jangan marah dan jangan tersinggung ya. Tidak, nak. Ada apa? Bagaimana kalau Ibu meminta maaf kepada Mande Rosna tentang hal ini, Bu? Ya, baiklah. Memang ibu selama ini yang salah. Ibu pun sebenarnya menjadi segan karena anaknya berkorban untuk menyelamatkan kita. Syukurlah Ibu ternyata tidak marah kan karena saran Ziza ini. Wah, makasih ya, Bu. Tidaklah, nak. Ibu tidak marah. Memang betul ibu yang salah selama ini. Ibu. Anak ibu kan hanya mengingatkan ibu. Iya. Kalau bukan Ziza yang mengingatkan ibu, lalu siapa lagi? Nah, sini peluk ibu. Oh, Ibu bisa saja. Memang ya, pelukan Ibu itu selalu hangat dan nyaman. Ziza itu putri ibu satu-satunya. Putri kebanggaan ibu, si cantik ibu. Oh, Ziza sayang Ibu.
Usni, mau kemana? Uni Rosna, Iya. ini mau ke surau. Kalau begitu kita sama-sama. Iya, ya. Uni juga mau ke surau. Kita barengan yuk. Ya Uni, mari. Uni Rosna, Iya. bagaimana keadaan si Haikal? Alhamdulillah sudah sembuh Usni. Alhamdulillah. Orang dia sudah ke surau lagi. Itu tadi kan dia yang azan. Oh iya, alhamdulillah lega mendengarkannya Uni. Ngomong-ngomong Uni, Iya. saya mau minta maaf atas kesalahan saya selama ini. Apalagi karena menyelamatkan saya dan anak saya, malam itu si Haikal jadi terluka. Tidak apa-apa Usni. Ini kan sudah berlalu. Sekarang kita bisa memulai hari yang baru lagi. Uni pun begitu. Uni minta maaf kalau ada salah-salah selama ini. Entah itu disengaja atau tidak. Sama-sama Uni. Terima kasih ya Uni. Iya, kalau begitu traktir Uni lain kali ya Usni ya. Mungkin kita bisa makan sate sama-sama. Kalau itu aman itu Uni. Ayo Uni, kita percepat langkahnya. Nanti keburu ikomah. Iya. Ayo mari Usni. Pak, tadi saya bertemu si Usni. Oh ya? Nah, terus? Iya, dia minta maaf atas kesalahannya selama ini dan atas kejadian yang menimpa anak kita si Haikal. Apa iya si Husni yang kita kenal minta maaf? Iya Pak, betul. Si Usni, ibunya si Aziza. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Akhirnya yang kuasa melunakkan hatinya. Iya Pak, alhamdulillah. Kalau diperhatikan sebenarnya orangnya baik loh Pak. Ya. Kalau dipikir-pikir, Bu, Iya Pak. Bapak pun tidak keberatan jika si Aziza itu menjadi mantu kita, Bu. Kalau begitu kita sependapat Pak. Ibu pun begitu. Ibu pun juga suka dengan si Aziza, anaknya baik lagi, ramah, sopan, cantik lagi Pak. Ternyata ibu kalau melihat yang seperti itu tidak perlu pakai kacamata. Iya Pak. Baguslah. Ternyata kita satu selera, Bu. Iya betul Pak. Bapak bisa saja. Kalau begitu mungkin kita bisa menjodohkan mereka ya Pak ya. Baiklah kalau begitu. Ibu saja yang mengurus ya. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Dan semua berakhir bahagia. Haikal dan Aziza menerima perjodohan tersebut. Ibu Husni dan Mande Rosna serta Ayah Hamdi bukan hanya sekedar tetangga, namun juga besan. Mereka pun berbahagia setelah menghadapi pertikaian. Begitulah hidup. Semua akan indah pada waktunya. Demikian Sandiwara Radio bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Mande Rosna diperankan oleh Armayati. Ayah Hamdi diperankan oleh Zulkifli. Fadli Sagita sebagai Haikal. Anissa Permanasari sebagai Aziza. Gilang diperankan oleh Yudi Prama Agustino. Pencuri diperankan oleh Uska Zasmito. Dan Ibu Husni diperankan oleh Sri Widya Stuti. Sampai jumpa.